Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan terbesar di Persia. Dua di antaranya adalah Kerajaan Utsmani di Turki dan Kerajaan Monggol di India. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Gurunya yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani, dan sekaligus mertuanya yang wafat tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya kerap kali menimbulkan keinginan di kalangan penganut ajaran itu untuk berkuasa. Oleh karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan tentang orang bermazhab selain Syiah. Kecenderungan memasuki dunia politik itu dapat terwujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dan penguasa Karakoyunlu atau domba hitam, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dan konflik tersebut, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak tinggal diam, ia malah datang kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting salah orang saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpin dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu anak Junaid, Haidar, masih kecil. Karena itu kepemimpinan gerakan Safawi baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi tahun 1470. Hubungan Haidar dengan Uzun Hasan semakin erat setelah Haidar mengawini seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail, yang kemudian menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail, yang saat itu masih berusia 17 tahun. Selama 5 tahun Ismail bersama pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan tersebut dinamakan Gizilbas atau Baret Merah. Di bawah kepemimpinan Ismail, pada tahun 1500 Masehi, pasukan Gizilbas menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu di Sharus dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Aka Koyunlu, dan berhasil merebut dan mendudukinya. Di kota ini, Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ia disebut juga Ismail I. Adapun penguasa kerajaan Safawi adalah yang pertama Ismail tahun 1501 sampai 1524 Masehi dan berakhir pada Abbas III tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Pada masa kerajaan Safawi,
Yang pertama, kondisi politik dan sosial kerajaan Safawi. Keadaan politik pada masa kerajaan Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas naik tahta dari tahun 1587 sampai 1629, dan dia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas. 1. Dalam rangka memulihkan politik kerajaan Safawi adalah: yang A. Mengadakan pembenahan administrasi dan cara pengaturan dari pusat. B. Pemindahan ibu kota ke Isfahan. C. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Izilbas atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang Banggai, Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tam I. Yang D. Mengadakan perjanjian dengan Turki Utsmani. Dan yang terakhir, berjanji tidak akan menghina 3 khalifah dalam khutbah Jumat. Yang kedua, kondisi keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Bukan hanya itu saja, pendeta-pendeta Nasrani dibolehkan mengembangkan ajaran agamanya dengan leluasa, sebab sudah banyak bangsa Armenia yang telah menjadi penduduk setia di kota Isfahan. Selanjutnya, masa perkembangan kemajuan peradaban kerajaan Safawi di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur atau seni atau pembangunan fisik dan ekonomi adalah sebagai berikut. Berikut bukti warisan kerajaan Safawi di bidang arsitektur. C. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Dan terakhir, kesimpulan. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil menjadikan kerajaan. Kemajuan pada masa kerajaan Safawi. Yang pertama ada politik dan sosial, ekonomi, keagamaan, pengetahuan, serta bangunan fisik dan seni atau arsitektur. Penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Ketidakcakapan para pemimpin, dekadensi moral yang melanda pemimpinnya, gagalnya kebijakan pemusatan pemerintahan dan ekonomi, lemahnya sistem pertahanan serta keamanan, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dan terakhir terjadinya konflik intern dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.